Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat generasi Quran? Tetap semangat, lebih semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, hebat semua, tetap semangat ya. Bertemu lagi bersama Ustazah Tari. Ananda Solihah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar modul IPA dengan subtema perubahan sifat benda. Namun, Ananda Solihah, seperti biasa, sebelum kita memulai video pembelajaran, sebelum kita belajar pada hari ini, pastikan Ananda menyiapkan modul Ananda masing-masing ya. Nih, Ustazah pun sudah siap dengan modul Ustazah. Nah, baik, sudah siap semua ya. Sekarang mari kita mulai. Ananda Solihah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yaitu yang pertama masih ingat apa? Mencair, yaitu dari benda dari zat padat menuju menjadi benda cair. Yang kedua yaitu membeku, di mana dari perubahan zat cair menjadi zat padat. Yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah perubahan dari zat cair menjadi zat gas. Yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan zat gas menjadi zat cair. Dan yang terakhir adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan zat padat menjadi zat gas ataupun sebaliknya. Nah, Ananda Solihah, perubahan wujud dapat kembali ke bentuk semula jika benda berada pada keadaan lingkungan tertentu. Sebagai contoh, air yang mengalami pemanasan akan berubah menjadi uap air, sementara uap air yang mengalami pendinginan akan mengalami perubahan wujud mengembun dan menjadi air kembali. Nah, berikut adalah beberapa contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula. Yang pertama adalah lilin yang meleleh karena dipanaskan akan mengeras kembali ketika dingin. Nah, Ananda Solihah pasti sudah pernah melihat lilin yang mencair kan? Lilin yang mencair karena dipanaskan. Kemudian jika sudah dingin, lilin akan kembali menjadi benda padat kembali. Nah, yang kedua adalah contoh yang kedua, benda yang dapat kembali menjadi wujud benda semula adalah es akan kembali berwujud cair ketika dipanaskan atau dibiarkan dalam ruangan terbuka. Jadi, es yang awalnya adalah benda cair kembali ke wujud semula, yaitu benda cair ketika berada di ruangan terbuka atau ketika dipanaskan. Nah, yang ketiga adalah garam yang larut di dalam air akan kembali memadat menjadi kristal ketika air diluapkan. Namun sebelumnya, sekarang kita akan belajar mengenai perubahan sifat benda. Nah, Ananda Solihah, apa sih perubahan sifat benda itu? Perubahan sifat benda merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke sifat semula. Perubahan sifat benda dapat diakibatkan oleh pembusukan, perkaratan, dan pembakaran. Sekarang mari kita bahas satu persatu ya. Nah, ini gambar apa Ananda Solihah? Ya, ini adalah roti yang sudah membusuk, sudah berjamur, dan sudah tidak enak lagi untuk dimakan. Nah, ini merupakan pembusukan yang disebabkan oleh bakteri pembusuk. Selain bakteri pembusuk, roti yang busuk ini juga disebabkan oleh jamur. Nah, jadi makanan yang sudah mengalami pembusukan tidak dapat kembali lagi ke wujud semula. Nah, yang kedua adalah pembakaran. Ananda Solihah, pembakaran membuat benda mengalami perubahan sifat seperti warna, bau, dan juga bentuk. Misalnya, kayu yang dibakar akan berubah bentuk menjadi arang atau abu. Nah, menjadi arang atau abu. Nah, ini tidak dapat kembali ke wujud semula, yaitu menjadi kayu kembali. Tidak bisa ya anak solih.
Selanjutnya adalah perkaratan. Ananda solih-solihah, perkaratan merupakan perubahan wujud benda-benda logam, besi, atau seng yang semula keras dan kokoh menjadi rapuh dan mudah patah. Perkaratan disebabkan oleh besi yang terkena air dan udara yang lembab. Ananda solih-solihah, perkaratan dapat menyebabkan benda mengalami perubahan warna dan struktur. Karat membentuk lapisan di permukaan besi sehingga besi berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Perkaratan dapat dicegah dengan melapisi permukaan besi dengan zat anti karat. Jadi sebenarnya perkaratan ini juga dapat dicegah ya anak solih. Namun jika sudah berkarat akan sangat sulit bagi benda untuk kembali ke wujud semula. Dan yang terakhir adalah pelapukan. Ananda solih-solihah, pelapukan adalah proses hancurnya benda karena faktor lingkungan. Pelapukan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor fisika, faktor biologi, dan kimia. Nah, oleh karena itu, pelapukan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah pelapukan fisis. Ananda solih-solihah, pelapukan fisis disebabkan oleh suhu, arus air, angin, dan juga gelombang laut. Contoh dari pelapukan fisis adalah gelombang laut yang terus-menerus menghantam tebing pantai akan mengakibatkan batuan pantai terkikis. Nah, berikut adalah contohnya. Jadi Ananda bisa lihat ini merupakan salah satu pelapukan fisis yang disebabkan oleh gelombang laut. Nah, contoh yang kedua adalah tanah di lahan yang miring dapat menyebabkan terjadi longsor saat hujan. Nah, ini adalah pelapukan fisis, yaitu di mana yang disebabkan oleh arus air. Mungkin Anda pernah melihat ya tanah longsor. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari pelapukan fisis. Yang kedua adalah pelapukan biologis. Ananda solih-solihah, pelapukan biologis disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup seperti lumut, jamur, dan juga akar pohon. Dan yang terakhir adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi disebabkan reaksi kimia pada suatu benda. Salah satu pelapukan kimiawi adalah hujan asam. Nanda solih-solihah, hujan asam adalah sebuah fenomena alam akibat dari pencemaran udara yang sudah kelewat buruk. Fenomena ini menyebabkan turunnya asam dari atmosfer bumi. Penting untuk diketahui bahwa hujan asam tidak selalu hujan yang turun dalam bentuk butiran saja. Fenomena alam ini juga bisa terjadi dalam bentuk kabut, hujan es, salju, bahkan gas dan debu yang mengandung asam. Air hujan dapat bersifat asam karena udara banyak mengandung karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan dari pernapasan makhluk hidup dan kegiatan pembakaran, misalnya kendaraan bermotor dan pabrik. Hujan asam dapat menyebabkan benda terkikis. Ini adalah salah satu gambar yang diakibatkan oleh hujan asam. Nah, fenomena hujan asam ini termasuk ke dalam pelapukan kimiawi. Sejauh ini Ananda solih-solihah paham tidak? Insya Allah paham ya. Nah, sekarang ayo kita ikat kembali apa yang sudah kita pelajari di awal tadi ya. Ananda solih-solihah, perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula, sebutkan contohnya, satu saja. Nah, benar. Salah satunya adalah lilin yang meleleh karena dipanaskan akan mengeras kembali ketika dingin. Ini merupakan salah satu contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula. Nah, sekarang perubahan sifat benda dapat diakibatkan oleh pembusukan, perkaratan, pembakaran, dan juga pelapukan. Dan yang terakhir, kita juga sudah belajar tentang macam-macam pelapukan. Pelapukan yang pertama apa tadi? Pelapukan fisis, kemudian pelapukan biologi atau biologis, dan pelapukan kimiawi. Ananda solih-solihah, mungkin itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Insya Allah Ananda paham ya. Nah, selanjutnya tugas Ananda adalah mengerjakan soal latihan yang ada pada modul Ananda ya.
Soal latihan ini ingat bertujuan agar supaya Ananda solih solihah dapat lebih paham lagi terhadap materi. Insya Allah Ananda pasti bisa mengerjakan soal yang Ustazah berikan dengan baik. Cukup sekian dari Ustazah. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.